16 juta rupiah dibilang miskin di Malaysia. Negara sebelah orang dibilang miskin kalau gajinya itu pendapatannya 16 juta. Pret. Tunggu mah, saya carikan pembeli biar kita bisa beli beras. Itu kalimat terakhir dari jeritan kemiskinan seorang bocah perempuan berinisial NS, 8 tahun usianya. Dharma Pongrekun menegaskan bahwa kemiskinan yang ada di Indonesia sebenarnya adalah sesuatu yang direncanakan. September 2025, jumlah penduduk miskin di Lampung mencapai 860.130 orang. Direktur Ini dikasih makan apa sama orang tuanya? Kok dia tidak paham? Apa yang dikatakan? Bahwasannya satu keluarga dicap miskin di Malaysia itu penghasilan per bulan itu 16 juta per keluarga, bukan per orang. Ya Allah, ya Rabbi. Sedangkan di Indonesia tamparan keras bagi kita hanya 300 ringgit per bulannya ataupun sekitar 1 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngebahas sebuah video mantan orang Indonesia yang pernah tinggal di Malaysia selama 10 tahun, geng. Dan dia membandingkan tentang rakyat miskin di Indonesia versus B40 Malaysia, geng. Katanya dia itu di Malaysia, semiskin-miskinnya di Malaysia itu pendapatannya itu sebanyak 16 juta uang rupiah, geng. Namun ada seorang wanita yang tidak terima dengan pernyataan itu, geng. Waduh, emang sampean itu pernah pergi Malaysia apa? Emang sampean tuh pernah melancong ataupun bekerja di Malaysia nggak? Kok sampean ini tidak terima dengan pernyataan Mbak ini? Kan pelik kayak gitu ya, geng ya. Ini orang-orang yang suka nonton berita hoax ataupun tidak pernah datang langsung, namun dia mendengarkan orang membuat konten tentang kepalsuan tentang negara Malaysia. Itulah bangnya kau. Gak usah berlama-lama, geng. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng. Sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa bener? Silahkan komen di bawah. Janji, jangan gaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Kalau video aku baru pertama kali FYP di tempat kalian, aku adalah orang Indonesia yang pernah tinggal di Malaysia selama 10 tahun dan baru sekitar sebulan lebih ya, mau 2 bulan lah kembali lagi ke Indonesia. Terus sebelumnya konten aku itu tentang gimana aku culture shock yang biasanya tinggal di Malaysia tiba-tiba kembali lagi ke Indonesia dan kayak banyak perasaan sedih. Jujur aku banyak banget nangis balik ke Indonesia. Ketika aku masih di Malaysia, aku rasa macam hidup aku ini udah yang paling sedih gitu, kayak paling sedih. Balik ke Indonesia, aku malah nangisin orang lain. Ternyata hidup aku masih tidak semenyedihkan itu dibandingkan orang-orangku sendiri gitu loh, di negaraku sendiri. Sebelumnya aku pernah bahas orang kaya Indonesia, orang kaya Malaysia gitu ya. Dan sekarang aku mau bahas B40 di Malaysia, orang yang berkategorikan miskin di Indonesia. Oke. Kenapa sebutannya miskin, kayak kasar banget gitu, tapi emang kayak untuk penghasilan atau labelnya kalau di Indonesia itu dipakainya memang keluarga miskin gitu. Kalau mau menerima bantuan itu ditulis memang keluarga miskin gitu. FYI kita ke Malaysia dulu ya. Malaysia itu tidak menggunakan kata-kata miskin. Jadi mereka itu kayak ada tahapan-tahapan kayak level. Jadi ada B40, M40, dan T20. Jadi correct me if I'm wrong, Malaysian, sebab mungkin aku salah atau apa ya. I'm sorry. Dan kalian tahu B40 itu adalah level terendah di Malaysia. Ibarat kata kalau di kita tuh keluarga miskinnya. Dan kalian tahu nggak keluarga miskin di Malaysia itu levelnya apa? Pendapatannya berapa? Oke, berapa? B40 di Malaysia adalah satu keluarga yang berpendapatan di bawah 4.000 ringgit. Satu keluarga. 16 juta rupiah. Keluarga miskin di Malaysia disebut miskin
kalau berpenghasilan di bawah 16 juta rupiah. Sekali lagi, 16 juta rupiah Wow. dibilang miskin di Malaysia. Wah. Jadi buat kalian yang kemarin marah-marahin aku, Malaysia itu sama aja sama Indonesia. Kalau Malaysia sama dengan Indonesia, berarti kalian yang gajinya sekarang cuman UMR Indonesia itu dibilangnya apa? Dan kalian tahu rakyat miskin di Indonesia itu adalah yang berpenghasilan berapa? Di bawah 1 juta rupiah. Betul. Atau kurang dari 300 ringgit Malaysia. Nangis nggak lo? Nangis nggak lo? Tolong, tolong. Dan setelah kejadian anak kecil yang bunuh diri karena dia tidak mampu membeli pensel dan buku tulis seharga Rp10.000 atau 2,5 ringgit Malaysia. Tadi malam aku baru lihat berita lagi bahwa ada seorang anak kecil umur 8 tahun. Dia jualan tisu di pinggir jalan, sudah lewat malam, sekitar jam-jam 10, jam 11 malam. Oke. Dia menjual malam karena dia itu mau beli makanan. Dia kelaparan, dia mau beli makanan, jadi dia menunggu pembeli di pinggir jalan, di lampu lalu lintas, ya. Dan tiba-tiba ada truk kalau di Indonesia dibilangnya alat berat. Truk alat berat itu melindas si anak, dan aku lihat videonya si ibunya gendong anaknya, meluk anaknya di jalan yang anakku. I was crying. Kayaknya lama-lama aku bisa stres gitu. Di Indonesia aku stres nangisin orang lain. Sekarang aku percaya kalau kemarin ada cerita yang ada beberapa orang Indonesia yang sampai ke psikiater atau psikolog karena mereka stres melihat negara. Kalau aku stres kayak melihat banyak sekali berita yang bikin aku nangis gitu. Belum lagi yang aku ketemu setiap hari. Aku cuma berharap kita sebagai rakyat Indonesia itu punya solusi gitu loh. Punya solusi apa gitu. Karena aku kayak, ya Allah, sampai makan aja, sampai beli buku aja, kok rakyat aku sampai kayak gitu banget gitu. Kayak sedih. Kamu itu kalau bicara itu yang realistis saja ya, nggak usah dibesar-besarkan. Kamu itu terlalu overhype. Ngerti nggak? Kamu bilang negara sebelah, orang dibilang miskin kalau gajinya itu pendapatannya 16 juta. Pret. Wah. Lah terus itu yang UMR-nya 1.700 itu apa itu? Golongan apa itu? Melarat gitu ya. Bukan miskin tapi melarat gitu ya. Karena UMR yang sedemikian kecilnya, akhirnya mereka banyak yang lompat ke Singapura untuk cari gaji yang lebih gede. Kau nggak paham. pikir ini? Itu mereka warga miskin itu. Ya. Bodohnya pemikiran orang-orang seperti ya Allah. Ya, UMR-nya Dia nggak paham apa yang diomongkan Mbak tadi. Aduh. Goblok. Gaji 16 juta itu dari mana? Satu keluarga. Bukan Soalnya satu orang. Mereka salah, mohon maaf. Skill untuk bekerja di sektor-sektor yang bisa membayar mereka gaji tinggi. Dia di satu keluarga. Paham nggak? Insinyur misalnya. Ya. Lah kalau yang buruh kasar kayak gitu, UMR cuma 1.700 kok ndak bilang itu miskin tah? Kaya tah? Aduh, Neng. Kamu pengen jadi apa? Menteri apa? Menteri perkawinan atau apa ini? Bodohnya minta ampun ya Allah. Indonesia itu memang banyak banget yang harus dibenahi, Neng. Tapi please jangan banding-bandingkan dengan negara sebelah. Itu Cuma fakta lu yang aja nih konten kreator suka banding-bandingin sama negara sebelah. Ngapain kamu itu? Hah? Mau apa? Hanya gara-gara konten kayak lu ini ya. Banyak sekali orang-orang Indonesia itu yang gak terima. Gak terimanya apa? Karena lu itu terlalu overhype. nggak bisa. Terlalu overhype itu. Kenapa Mbak ini, geng? Kok nggak paham perjelasannya dari Mbak yang awal tadi? Ini dikasih makan apa sama orang tuanya? Kok dia tidak paham? Apa yang dikatakan? Bahwasannya satu keluarga dicap miskin di Malaysia, itu penghasilan per bulan itu 16 juta.
per keluarga, bukan per orang. Ya Allah, ya Rabbi. Aduh, sampai paham gak, Mbak? Kalau mengetik orang itu, simak dulu baik-baik. Itu bukan per kepala, bukan per orang. Itu satu keluarga. Seperti mbaknya ini punya anak, punya kakek, punya nenek, satu rumah, satu kakak kalau bahasa Indonesianya. Ataupun satu sijil lahir, kayak gitulah. Aduh, ya Allah. Ini kata ikinya ini lumayan pintar, tapi pintarannya gak ada. Kayak gitu loh. Ya, omong tong kosong. Ya sama lah macam ikinya. Kayak gitu ya, geng ya. Namun, ya Allah, ya Rabbi, tidak terima dengan fakta yang telah ada. Dia tuh membeberkan fakta. Kayak gitu loh. Oke, geng, ikinya akan meresan beberapa video lagi. Mungkin ini akan tamparan keras bagi mbaknya tadi yang tidak terima dengan fakta ini. Jom, let's go. Tunggu mah, saya carikan pembeli biar kita bisa beli beras. Itu kalimat terakhir dari jeritan kemiskinan seorang bocah perempuan berinisial NS, 8 tahun usianya, dan harus meregang nyawa setelah tertabrak alat berat saat berjualan tisu di jalan. Perjualan yang ia lakukan karena tak ada beras di rumah. Anak sekecil itu seharusnya mereka tertawa berlari tanpa beban, tapi ia justru berdiri di pinggir jalan menantang bahaya yang bahkan orang dewasa belum tentu bisa melakukannya. Usai kejadian, suasana pilu itu terekam. Ibu itu memeluk anaknya menangis histeris dan berkata, anaknya memilih menjual tisu karena tidak bisa makan kalau tidak ada beras. Penyelenggara negara di daerah, Dinsos, DPRD, di mana kalian? Konstitusi kita, pasal 20B ayat 2, Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Namun hari ini hak itu runtuh di bawah roda alat berat, di bawah sistem yang selalu membiarkan anak-anak miskin bertaruh nyawa demi sesuap nasi. Ini bukan salah orang tuanya, tapi ada yang salah dengan sistem kita yang selalu mengklaim kemajuan, tapi tidak melahirkan rasa keadilan. Di negeri dengan gedung-gedung yang tinggi hasil eksploitasi sumber daya alam, namun di bawahnya ada anak yang bahkan tak sempat menginjak dewasa. NS bukan sekedar korban kecelakaan, ia korban dari kemiskinan struktural, korban dari kebijakan yang timpang, korban dari korupsi, korban dari kerakusan segelintir orang yang memakan ekonomi republik ini sendirian. Dan jika kita diam, peristiwa seperti ini bukan yang terakhir. Ini bukan hanya duka, ini tamparan keras bagi kita. Dan sudah seharusnya kita malu sebagai bangsa. Dharma Pongrekun menegaskan bahwa kemiskinan yang ada di Indonesia sebenarnya adalah sesuatu yang direncanakan, yang terorganisir, terstruktur, sistematis, dan masif dari pusat ke daerah. Dan ini ada hubungannya dengan elit global yang melemahkan Indonesia melalui strategi kemiskinan ini. Ia melihat bahwa para pembuat kebijakan adalah penjahatnya. Ia mengklaim tidak ada pejabat negara yang hartanya benar-benar bersih jika dibandingkan dengan gaji resmi mereka. Termasuk di dalam sistem tersebut ada sistem orang dalam. Kalau pengusaha ingin kaya, harus memiliki kedekatan dengan pemerintah atau bisnis mereka akan mati. Jadi oligarki di Indonesia bagi Dharma Pongrekun ini adalah yang dianggap punya kekuatan besar untuk mengatur aparat untuk memuluskan penjarahan sumber daya alam di Indonesia. Garis besar yang bisa kita tarik dari pernyataan Dharma Pongrekun adalah adanya korupsi maupun sistem orang dalam serta pengaruh elit global dalam menciptakan sistem yang bisa memiskinkan masyarakat demi kepentingan segelintir orang dan pihak asing. Lampung masuk 7 besar provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia. Data BPS RI mencatat per September 2025, jumlah penduduk miskin di Lampung mencapai 860.130 orang. Direktur Statistik Ketahanan Sosial BPS Republik Indonesia, Nurma Midayanti, pada Minggu 8 Februari 2026 menjelaskan bahwa kemiskinan tidak hanya dilihat dari jumlah dan persentase, tetapi juga dari tingkat kedalaman dan keparahannya. BPS sendiri mengukur kemiskinan menggunakan pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan, berdasarkan garis kemiskinan. Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmad Rizwan Nasution mengungkapkan bahwa jumlah penduduk miskin di Lampung menurun 26.890 orang dibanding Maret 2025 dan turun 79.170 orang dibanding September 2024. Ia juga menyebutkan garis kemiskinan Lampung pada September 2025 berada di angka Rp634.062 per kapita per bulan, dengan beras dan perumahan menjadi komoditas penyumbang terbesar dalam perhitungan garis kemiskinan tersebut.
ada orang membeberkan fakta, membandingkan antara Indonesia dan Malaysia kemiskinannya. Di Malaysia, miskinnya semikin-mikin di Malaysia, itu pendapatannya per bulan 16 juta. Sedangkan di Indonesia, tamparan keras bagi kita hanya 300 ringgit per bulannya. Ataupun sekitar 1 juta rupiah. Wow, tamparan keras aslinya, geng. Namun, banyak yang tidak menerima fakta itu, geng. Termasuk mbaknya yang tadi. Kayak gitu, geng, ya. Ya, kita harus terima fakta meskipun itu pahit di dada. Karena kalau kita tidak bisa menerima fakta, itu namanya tutup mata untuk rakyat yang sedang kesusahan. Ya, mbaknya enggak kesusahan, enak ngomong lantang. Namun, mbaknya tidak memilih simpati kepada orang-orang yang terjadi di luar sana. Seperti contohnya yang tadi. Banyak lagi di NTT, NTB, ataupun lain sebagainya. Mbak tak ada simpati. Apakah kritikan itu hanyalah simbol untuk menjatuhkan negara? Oh, bukan. Kritikan itu adalah hak asasi pada manusia yang telah apa yang kita harus dapatkan. Kita pantas mengkritik karena kita membayar pajak, kita membayar teks. Kayak gitu ya. Itu tugas kita rakyat. Bila keadilan sosial tak ada, makalah pantasnya kita untuk mengkritik sebuah negara ataupun sebuah pemimpin. Kalau diam saja, ya tampak enak-enak Anda pemimpinnya. Ular-ular. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga video ini kalian suka. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, silahkan komen di bawah. Janji, jangan gaduh. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye-bye.